Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Masih dengan materi statistika. Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data ada 3. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Dan yang ketiga ada modus. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang mean atau rata-rata. Sedangkan 2 lainnya akan kita bahas pada sesi berikutnya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari rata-rata dari data tunggal. Yang kedua, rata-rata data berkelompok. Yang ketiga, rata-rata dengan rata-rata sementara. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang rata-rata gabungan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rata-rata data tunggal. Misal ada data X1, X2, X3 sampai dengan Xn, data ke N. Nah, untuk mencari rata-rata diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyak data, atau rata-rata sama dengan sigma Xi dibagi N. Nah, ini keterangan dari rumus di atas. X bar itu adalah rata-rata, Xi itu data ke I, sigma X itu jumlah data, dan N adalah banyak data. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Diketahui nilai ulangan 10 siswa sebagai berikut. Nah, kalian diminta mencari nilai rata-ratanya. Kita selesaikan bersama. Jadi banyak data di sini tadi atau N ada 10. Nah, rumus rata-rata tadi jumlah data dibagi banyak data. Sehingga kita jumlahkan datanya 6 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya sampai 8 dibagi 10. 78 dibagi 10. Jadi nilai rata-ratanya yang kita dapat adalah 7,8. Kita lanjutkan. Jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, jadi untuk data tunggal tadi yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, nanti rataannya dirumuskan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Di mana X bar itu rata-rata, Xi itu data ke I, Fi itu frekuensi untuk data ke I. Jadi Xi itu data ke I-nya. Kita ke contoh soal. Diketahui tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini datanya data tunggal, tapi dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita diminta mencari rata-rata dari data di atas. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan, kita buat tabel bantu. Nah, jadi kita tambahkan satu kolom lagi yaitu Fi kali Xi. Nah, kita kalikan. Xi tadi adalah datanya atau skor. Jadi 2 kali 4, 8, 4 kali 6, 24, 6 kali 10, 60, 8 kali 6, 48, 10 kali 4, 40. Kemudian kita jumlah. Nah, sehingga kita peroleh tadi rumus rata-rata adalah sigma Fi Xi per sigma Fi. Jumlah Fi Xi tadi 180, sedangkan jumlah frekuensi ada 30. Jadi kita peroleh rata-rata data di atas adalah 6. Jadi untuk mempermudahkan kita tambahkan kolom di sini.
Kita lanjutkan. Yaitu rata-rata data berkelompok. Secara umum, rata-rata untuk data kelompok itu sama dengan rata-rata pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah setiap kelasnya. Nah, nanti rataannya dirumuskan X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Sama dengan data tunggal yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, tapi untuk data berkelompok Xi-nya adalah titik tengah kelas. Jadi bedanya itu, kalau data tunggal Xi itu data ke I, kalau data berkelompok Xi itu adalah titik tengah kelas ke I. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Tabel berikut ini menyajikan berat badan dari 30 siswa kelas 12 MIPA di SMA Negeri 1 Dukun. Jadi ada berat badan dan frekuensinya. Kita diminta menentukan rata-rata berat badan pada data di atas. Mari kita selesaikan. Nah, sama seperti yang data tunggal, kita buat tambahan kolom di sini. Nah, tadi karena kita membutuhkan titik tengah, maka kita nyari titik tengah dulu. Ingat apa rumus titik tengah? Ya, jadi dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 41 ditambah 45. 86 dibagi 2, 43. Nah, untuk kelas berikutnya kita lihat polanya saja. Jadi tidak usah menjumlah dan membagi 2. 41 menjadi 43 ditambah 2. Sehingga titik tengah kelas berikutnya adalah 46 ditambah 2, 48. 51 ditambah 2, 53. 56 ditambah 2, 58. Kemudian karena kita akan mencari sigma Fi Xi, maka kita tambahkan kolom di sini Fi kali Xi, 6 kali 43, 9 kali 48, dan seterusnya. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita dapatkan rata-rata tadi rumusnya sigma Fi Xi per sigma Fi, sehingga hasilnya 1500 dibagi 30. Jadi rata-rata dari data di atas adalah 50. Kita lanjutkan, mencari rata-rata dengan rata-rata sementara. Langkah pertama untuk mencari rata-rata data berkelompok dengan rata-rata sementara adalah kita menetapkan rata-rata sementaranya dulu. Di sini rata-rata sementara kita simbolkan dengan X bar S. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan cara simpangan rataan. Dan yang kedua kita menggunakan cara coding. Nah, akan kita bahas satu persatu. Mencari rata-rata dengan rata-rata sementara. Yang pertama kita akan mencari dengan cara simpangan rataan. Nah, ini rumusnya. Jadi, mencari rata-rata dengan simpangan rataan. X bar rata-rata sama dengan X bar S rata-rata sementara ditambah sigma Fi DI per sigma Fi. Apa itu DI? DI adalah simpangan atau deviasi. Diperoleh dari Xi min X bar S. Nah, kalau data berkelompok, Xi tadi adalah titik tengah. Sedangkan kalau data tunggal, Xi tadi adalah data ke I. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Nah, tentukan rata-rata data tersebut dengan cara rataan sementara. Ini datanya. Nah, kita akan selesaikan dan kita tambahkan kolom-kolom untuk membantu kita dalam menyelesaikan. Nah, ini dia. Jadi, tadi karena kita membutuhkan titik tengah, makanya kita mencari titik tengah dulu. Tadi rumusnya apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sehingga kita peroleh titik tengah kelas pertama adalah 33. Kemudian untuk berikutnya, kita bisa melihat pola 31 menjadi 33 ditambah 2.
Sehingga titik tengah kelas berikutnya 36 ditambah 2, 41 ditambah 2, 46 ditambah 2, 51 ditambah 2, dan terakhir 56 ditambah 2. Nah, tadi langkah pertama adalah kita menentukan rata-rata sementaranya. Nah, rata-rata sementaranya itu bebas ya. Jadi kita ambil titik tengah di sini sebagai rata-rata sementara. Salah satu titik tengah. Boleh 33, boleh 38, dan seterusnya. Tetapi untuk memudahkan kalian dalam perhitungan, silahkan pilih rata-rata sementara, yaitu pada titik tengah dengan kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, di sini frekuensi tertingginya kan 15. Sehingga kita ambil rata-rata sementaranya adalah 48. Jadi 48 ini adalah rata-rata sementara. Maaf, tidak saya tuliskan di sini ya, rata-rata sementaranya tadi adalah 48. Nah, simpangan tadi rumusnya apa? XI dikurangi rata-rata sementara. XI-nya titik tengah, rata-rata sementara tadi adalah 48. Sehingga simpangan untuk kelas yang pertama adalah 33 dikurangi 48, negatif 15. Kelas kedua 38 dikurangi 48, negatif 10. Kemudian 43 dikurangi 48, negatif 5. 48 dikurangi 48, 0. 53 dikurangi 48, 5. 58 dikurangi 48, 10. Nah, ini kita dapatkan simpangan atau deviasinya. Diperoleh dari titik tengah dikurangi rata-rata sementara. Kemudian kita mencari FI kali DI. Jadi 4 kali negatif 15, negatif 60. Dan seterusnya sampai 5 dikali 10. Hasilnya 50. Kemudian kita ke rumus tadi. Bahwa rata-rata diperoleh dari rata-rata sementara ditambah sigma FI/DI dibagi sigma FI. Tadi rata-rata sementaranya kita mengambil 48. Jadi 48 ditambah, nah FI/DI ini kita jumlahkan. Negatif 60, negatif 80, negatif 50, 0, 40, 50 kita jumlahkan. Hasilnya adalah negatif 100. Sedangkan sigma FI jumlah frekuensinya adalah 50. Sehingga kita peroleh 48 dikurangi 2. Jadi, rata-rata dari data di atas dengan menggunakan cara simpangan rataan adalah 46. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu cara coding. Nah, untuk cara coding, rumusnya adalah X bar atau rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FI UI dibagi sigma FI masih dikali P. Nah, apa itu UI? UI itu adalah faktor interval diperoleh dari simpangan atau deviasi dibagi P. P itu adalah panjang kelas. Jadi di sini kita menggunakan panjang kelas. Nah, kita ambil contoh soal dan contoh soalnya saya samakan dengan yang di atas. Nah, ini contoh soalnya sama ya. Kemudian kita selesaikan. Nah, kita tambahkan tabel. Nah, tadi titik tengah dan simpangan tadi kita sudah mencari. Sama, langkah pertama kita cari rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya tadi kita sudah menentukan 48. Kemudian mencari simpangan diperoleh dari titik tengah atau XI dikurangi X bar S, dikurangi rata-rata sementaranya. Nah, di sini kita tambahkan kolom UI. UI tadi diperoleh dari simpangan dibagi panjang kelas. Nah, apa rumus panjang kelas? Tepi atas dikurangi tepi bawah. Kita ambil kelas pertama, tepi atasnya adalah 35,5. Tepi bawahnya adalah 30,5. Sehingga panjang kelasnya 35,5 dikurangi 30,5, hasilnya adalah 5. Atau
lebih mudahnya kalian bisa mengurangi 2 batas bawah. Di sini batas bawah kelas kedua 36, batas bawah kelas pertama 31. Jadi P atau panjang kelas bisa diperoleh dari 36 dikurangi 31. Tapi tidak boleh 35 dikurangi 31 ya. Jadi kalau kita pakai kelas yang sama dengan tepi kelas tadi. Nah, tadi panjang kelasnya adalah 5. Sehingga UI-nya dari kelas pertama adalah negatif 15 dibagi 5, negatif 3. Kemudian negatif 10 dibagi 5, negatif 2. Negatif 5 dibagi 5, negatif 1. 0 dibagi 5, 0. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Kemudian kita mencari FI kali UI, frekuensi dikali UI. Nah, frekuensinya 4. Jadi 4 dikali negatif 3, negatif 12. 8 dikali negatif 2, negatif 16. Dan seterusnya sampai 5 dikali 2, 10. Nah, kita kembali ke rumus tadi bahwa X bar atau rata-rata diperoleh dari X bar S rata-rata sementara ditambah sigma FI kali UI dibagi sigma FI kali panjang kelas. Rata-rata sementaranya tadi adalah 48. Sigma FI UI kita menjumlahkan ini. Negatif 12, negatif 16, negatif 10, 0, 8, 10 ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah negatif 20. Dibagi jumlah frekuensi. Nah, ini frekuensinya tadi sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 50. Dikali panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Ini kita sederhanakan menjadi negatif 2 dibagi 5. 5-nya kita sederhanakan sehingga hasilnya 48 dikurangi 2. Jadi rata-rata dari data di atas adalah 46. Jadi sama ya. Mau menggunakan rata-rata, mau menggunakan rata-rata sementara, baik dengan cara simpangan rataan maupun coding, nilai rata-ratanya sama. Nah, tadi yang dengan cara simpangan rataan, rata-ratanya adalah 46. Di sini dengan cara coding pun juga rata-ratanya 46. Jadi hasilnya sama. Kita lanjutkan, yang terakhir adalah rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan diperoleh dari penggabungan rata-rata 2 atau lebih kelompok data. Rumus rata-rata gabungan, X bar G sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dan seterusnya. Dibagi N1 ditambah N2 dan seterusnya. Jadi ini tergantung ada berapa kelompok. Jadi N1, N2, N3 itu banyak data kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Sedangkan X bar itu adalah rata-rata dari kelompok pertama, kedua, dan seterusnya. Kita ambil contoh soal. Nilai rataan pada tes matematika dari 100 siswa adalah 55. Jika nilai tersebut digabung dengan 5 siswa, nilai rataannya menjadi 53. Tentukan nilai rataan dari 5 siswa tersebut. Kita selesaikan bersama. Nah, diketahuinya dulu. Jadi 100 itu adalah N1. Yang 5 tambahan siswanya tadi adalah N2. Nah, 53 ini kan penggabungan dari 100 siswa dan 5 siswa. Sehingga 53 ini adalah X bar G atau rata-rata gabungannya. Sedangkan rata-rata kelompok pertama dari 100 siswa tadi adalah 55, sehingga X bar 1 adalah 55. Ditanyakan adalah rataan dari 5 siswa tambahannya tadi, atau X bar 2. Kita selesaikan. Nah, X bar gabungan diperoleh dari N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Karena ada 2 kelompok, jadi kita 1 dan 2. X bar gabungannya tadi adalah 53, N1 100, X bar 1 55, N2 5, X bar 2 yang kita cari, N1 100, N2 5. Kita peroleh 53 sama dengan 5.500 ditambah 5 X bar 2 dibagi 105. Kita kali silang ya, 53 dikali 105. Hasilnya 5.565.
5. Sehingga kita peroleh 5.500 pindah ruas. Jadi 5.565 dikurang 5.500 hasilnya adalah 65. Sehingga X bar 2-nya adalah 13. Jadi nilai rataan dari 5 siswa tersebut adalah 13. Nah, demikian materi yang kita bahas pada sesi kali ini, yaitu tentang rata-rata. Silahkan kalian catat dan pahami materinya, dan kemudian kalian latihan soal untuk menambah pemahaman kalian. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Kita lanjutkan tentang median dan modus. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian.